Ya, kita sambung lagi ngobrol-ngobrol sama Sakti yang di usia muda ya, Ti. Saya harus begini, Ti. Sebagai orang yang ketemu sama Sakti sekarang ya, dan sempat saya senang lah, siapa yang nggak mendengarkan Sheila on 7 kan ya. Dan saya mengetahui betul dari lagu Dan dulu boom, Sheila on 7 itu di Belantika Musik Indonesia, terus nggak lama dengar Sakti hijrah gitu di usia muda, dan Sheila on 7 lagi heboh-hebohnya begitu kan ya di Belantika Musik Indonesia. Ada hal-hal yang kalau sedikit kembali ke sana itu ada yang membuat Sakti orang pada kaget, keluarga, teman-teman. Saya yakin Sheila on 7 membernya semua Eros apa segala macam. Kaget nggak dengan keputusan itu? Gimana Sakti kemudian menjelaskan kepada mereka, ini saya memilih ke sini ya gitu. Boleh tahu nggak dikit? Jadi awal-awalnya kalau kawan-kawan itu sudah ngerti gitu, jadi dengan perubahan saya lah. Iya. Jadi dari 2004 kan saya sudah mulai aktif dengan kegiatan di masjid. Akhirnya ketika tahun 2006 saya ini pamit gitu, mereka sudah nggak kaget gitu ibaratnya, udah nggak kaget. Namun mungkin yang kaget mungkin ya fansnya Sheila mungkin ya, sama orang tua mungkin juga ya kan. Namun ketika kita bisa memberikan input yang positif untuk mereka, akhirnya mereka bisa memahami perkara itu. Sampai sekarang pun masih juga sering kontak dengan fans-fansnya Sheila juga. Sama orang tua juga hubungannya udah bagus gitu. Yang penting kita bisa menunjukkan bahwa yang saya belajar ini bukan yang mengarah kepada radikalisme katanya, bukan yang mengarah kepada perkara-perkara yang membahayakan orang lain. Mereka senang gitu. Pernah waktu itu saya lagi ada program itikaf di masjid kan selama beberapa hari gitu. Jadi orang tua saya nguntitin saya, Mas Bay. Ini anak ini mau kemana ini? Pengen tahu. Pengen tahu orang tua ini kan. Nah, ketika dikuntit itu saya kan. Terus saya waktu itu pas lagi kebagian tugas, kadang-kadang keluar masjid saya tugas untuk bagian melayani gitu. Jadi kita mesti belanja ke pasar untuk masak apa hari itu. Nah, jadi pas saya pergi, orang tua saya datang ke masjid itu tempat saya nginep itikaf. Ketika dilihat di situ, Al-Quran, di situ ada lihat kitab sejarah tentang kisah-kisah sahabat Nabi gitulah. Terus kemudian di situ lihatnya ada kompor, sajadah, nggak ada sepertinya perkara yang membahayakan. Akhirnya, ternyata di sana saya cuma full ngaji gitu sama kawan-kawan, yang benerin bacaan Quran, ngajakin orang untuk memerlukan masjid, untuk sholat. Nggak ada perkara-perkara yang sepertinya negatif begitu ya, yang sifatnya itu membahayakan untuk orang lain. Mohon maaf, mungkin orang tua pasti ngelihatnya cari panci, cari paku, cari kabel-kabel gitu ya. Kalau ada ke situ mungkin khawatir ya. Bubuk Messi. Ketakutan, khawatir, wajar, namanya orang tua itu pasti ada kekhawatiran. Setiap orang tua pasti ada kekhawatiran ya kan. Namun alhamdulillah ternyata setelah melihat di situ ini teman-temannya ini aktivitasnya di sini jelas gitu. Akhirnya orang tua pun bisa loss gitu. Jadi alhamdulillah. Kesabaran untuk memperlihatkan apa yang memang udah diniatkan oleh Sakti secara diri sendiri, ya akhirnya semua bisa menerima begitu. Benar. Tapi masih ada nggak? Saya yakin sih ada nih sampai saat ini dengan kasus-kasus yang baru kemarin terjadi ya. Ada kasus-kasus teror lagi begitu yang kebetulan dilakukan oleh umat Muslim, dalam artian kita melihat mereka stigmanya kan dari bajunya dan lain-lain. Dalam keyakinan di Islam yang dipelajari oleh Sakti dan teman-teman, kebetulan berpakaian seperti ini gitu, memelihara jenggot. Dalam hal ini sunnah-sunnah sebetulnya, yang kita sebetulnya orang Muslim pasti mengetahui hal-hal semacam ini. Nah, muncul nggak stigma-stigma itu sekarang ini?
terhadap Sakti dan teman-teman, dan bagaimana kemudian Sakti dan teman-teman nih menjelaskan begitu kepada masyarakat bahwa nggak semua orang dengan penampilan seperti ini tuh kemudian jadi radikal gitu. Gimana itu menyampaikannya Sakti supaya orang nggak salah paham terus? Jadi gini Mas Bay, memang kita malah diharapkan justru semakin banyak ngasih contoh begitu. Karena kalau ibaratnya, mohon maaf nih, kalau bahasa kasarnya ibaratnya kalau yang kebanyakan beredar itu uang palsu, mohon maaf. Orang nggak tahu yang asli. Kan gitu kan. Nah, justru ketika kita ini banyak beredar, semakin banyak orang mengamalkan Islam sebagaimana diajarkan Nabi, bahwa Islam adalah rahmat untuk seluruh alam, bahwa dikatakan di situ adalah semua makhluknya adalah keluarganya Allah, sebagaimana bapak sama anak, ya kan. Nah, kalau bergerak untuk membawa akhlaknya Rasulullah itu nggak semakin diperbanyak, maka nanti orang taunya ya Islam itu ngebom, kan gitu kan. Nah, padahal Islam jauh dari ajaran seperti itu, gitu kan. Nah, Islam adalah ajaran yang penuh mahabbah, penuh kasih sayang. Sering kita dengar dalam hadis Nabi, waktu itu ada satu orang pelacur yang dia ngasih minum anjing, dia ada rasa mahabbah, cinta dengan anjing, bahkan dia rela berkorban turun ke sumur yang dalam ngambil air, dan semata-mata itu untuk ngasih minum anjing yang sedang kehausan. Itu akhirnya membawa dia ke surga. Jadi begitulah ajaran Islam yang dengan penuh mahabbah, rela berkorban untuk kesenangan orang lain, rela berkorban untuk supaya kebutuhan orang lain itu terpenuhi, rela berkorban untuk kebahagiaan orang lain, dan semata-mata dicari untuk ridhonya Allah. Itu tentunya sangat jauh dengan ajaran yang membuat orang ini celaka, binasa, sengsara, kan begitu. Bahkan pernah ada satu ungkapan yang saya belajar dari guru kami, jadi kalau kamu tuh nggak bisa mahabbah sama makhluk-makhluk Allah yang lain, kamu nggak akan bisa amalkan agama dengan baik. Agama ini dibangun bukan berdasarkan berasas pada kebencian, namun dengan kasih sayang. Yang kita benci adalah maksiatnya, namun jangan benci orangnya, kata Nabi. Kayak orang sakit misalnya, kan yang dimusnahkan itu penyakitnya, bukan orangnya. Ya kan? Ya, dirawatlah orang itu di rumah sakit, kemudian disembuhkan penyakitnya. Bukan orangnya yang dimusnahkan, namun penyakitnya penyakitnya diterapi dengan baik, dengan cara sunnah, maka penyakitnya pergi, dimusnahkan, orangnya selamat gitu. Amin. Jadi begitulah Islam. Itulah Islam. Mantap. Aduh, Sakti, benar kan? Jauh-jauh datang dari Jogja nih, ngobrol kali ini untuk Kompas TV Sapa Indonesia Pagi spesial Lebaran ini. Mudah-mudahan saya dan juga pemirsa Sapa Indonesia mendapatkan sharing-sharing yang bermanfaat betul. Simple sih cerita-ceritanya Sakti, tapi mudah-mudahan mengingatkan kita semua kepada agama kita, Islam gitu. Mudah-mudahan Sakti bisa jalan terus mensiarkan Islam yang baik, Islam yang sesungguhnya, lewat obrolan-obrolan seperti ini, atau mungkin lewat musik-musiknya Sakti yang sudah saya yakin nih pasti udah banyak dibuatnya, kita tinggal nunggu kapan kita bisa dengarnya begitu. Insya Allah, Mas. Amin. Amin. Seperti janji saya, Sakti akan menghadirkan satu lagu religi yang selama ini, jadi musik nggak pernah ditinggalkan sama Sakti selain belajar Islam dan juga melayani semua umat manusia begitu. Nah, ada satu judul lagu bertasbih ya, Sakti, ya, yang sebentar lagi akan kita hadirkan, dinyanyikan langsung sama Sakti untuk kita semua di hari raya kali ini. Saya terima kasih untuk Sakti. Sama-sama, Mas Bay. Sampai di Jogja kapan-kapan, saya mampir, Mas. Insya Allah ke sana untuk kemudian ketemu sama teman-teman yang lain di sana. Insya Allah. Sakti sehat-sehat terus. Sama-sama. Amin. Mudah-mudahan syiarnya jalan terus. Amin. Untuk Islam yang baik. Amin. Musiknya ditunggu terus. Amin. Mohon maaf lahir dan batin. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
padamu, mengharap ridho dan ampunanmu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah.